Hai semuanya, saya Helvira Audrey Dwi Sastri dari kelas TRPL2A akan menjelaskan program Circular Queue. Nah, pertama kita masukkan dulu include IOStream, selanjutnya kita masukkan include conio.h, selanjutnya kita masukkan using namespace std untuk IOStream-nya, kemudian kita masuk ke tipe data integer untuk main, di mana di sini kita akan memulai untuk membuat programnya. Selanjutnya kita masuk ke variabelnya. Di sini kita pakai tipe data integer untuk queue atau antriannya dengan kapasitas yang akan ditampungnya itu maksimal ada 10. Kemudian kita punya variabel i, kita punya variabel head atau kepala atau awal antrian, kemudian kita punya tail, ekor atau akhir atau ujung antrian. Di sini kita punya NQ itu nanti antrian masuk, pil, urut, dan tem untuk kayak waiting list. Nah, di sini kita masuk ke perulangan nih, kita masuk ke while. Di sini kita cetak dulu apa yang ingin kita pilih di outputnya nanti. Kita masukkan cout. Yang pertama ada insert, yang kedua ada delete, yang ketiga kita cetak antrian, dan yang keempat itu quit. Itu nanti kalau misalnya kita udah selesai untuk antriannya, kita udah selesai di programnya. Nah, kita cetak masukkan pilihan, nanti kita di sini buat pilihan di antara keempatnya. Selanjutnya kita inputkan pilihannya, nanti pilih di pilihan, kita masukkan pilihannya 1, 2, 3, atau 4. Sini inline untuk masuk ke garis baru. Nah, di sini if else, kita masuk else, nanti untuk menentukan pilihannya, di sini if pil 1, jika pilih 1, maka kita masuk ke if lagi, if pil 9. Jadi nanti di sini ada 9, itu udah mulai dari indeks ke 0 sampai indeks 9, nanti itu jumlahnya ada 10, sesuai dengan kapasitas yang di atas itu ada 10. Kemudian kita cetak antrian telah penuh. Kalau antriannya kita masukkan telah sampai indeks ke 9. Nah, selanjutnya kita masuk ke else if, jika tail-nya dari 1 di sini head plus, tail plus. Kita cetak masukkan nilainya itu kita masukkan dari indeksnya, misalnya kita buat antrian pertamanya 1, maka dia akan keluar 1 untuk di sini nomor urut, maka kita nanti di sini diinputkan apa yang ingin kita masukkan, terus antriannya, lalu nanti di sini apa yang kita masukkan, dan ini untuk nomor urutnya. Nanti nomor urut, jika kita masukkan 1, maka dia akan menjadi nomor urut ke 1. Lalu kita masuk ke garis baru, yaitu kita buat cout inline. Nah, jika tidak, maka kita cetak masukkan nilai lagi. Untuk nilai selanjutnya, kalau kita masukkan 1, kita lanjut ke 2, kita inputkan antriannya, atau kita inputkan nomor urut selanjutnya, yaitu nomor urut 2. Nanti sini kita buat antrian ke berapa, nanti sini nomor urut ke berapa. Nomor urut ke 2 berarti. Ternyata Anda harus menunggu berapa antrian lagi. Kalau dia dari 1, maka kita harus menunggu antrian 1. Kalau dia di sini 3, maka kita harus menunggu 2 antrian lagi. Selanjutnya kita masuk ke else if untuk pilihan 2. Kalau di sini kita masuk ke if, kita sama dengan 1, kita cetak antrian kosong. Nah, di sini kalau kita tidak memasukkan antrian, misalnya kita masukkan 0, maka antriannya kosong. Maka kita cetak antrian kosong. Jika tidak, maka kita cetak data dengan nilai antrian ke berapa. Misalnya antrian ke 1 sudah dilayani, maka kita bersiap untuk masuk ke antrian berikutnya. Nah, kita masuk
temp sama dengan Q. Selanjutnya kita masuk ke perulangan. For I sama dengan head atau kepalanya tadi. I lebih kecil sama dengan tail atau ujung antrian. I plus plus. Kalau tadi dia ada 9, indeks ke 9, maka dia harus lebih kecil. Ini dia lebih kecil sama dengan 9, maka dia harus sampai indeks ke 9 aja, nggak boleh lebih. Selanjutnya kita masuk ke rumus Q. I sama dengan Q, I tambah 1. Nah, di sini nanti dia perulangan, terus nanti misalnya I1, 1 tambah 1, 2. Maka di sini 2 lebih kecil 9. Maka dia akan bertambah terus antriannya sampai indeks ke 9. Selanjutnya ini ada Q untuk tail sama dengan temp. Terus urut plus itu nanti nomor urutnya, maka tercetak data dengan nilai kesekian masuk antrian kesekian. Nah, kalau yang tadi di sini sudah dilayani, maka selanjutnya jika antrian pertama sudah dilayani, maka selanjutnya akan masuk antrian kedua. Maka di sini data dengan nilai 2 masuk ke antrian kedua. Jika selanjutnya di sini ada if tail sama dengan 0, kita cetak yang bersangkutan langsung dilayani. Karena ini 0 itu indeks ke 0 yaitu 1, maka dia akan langsung dilayani karena dia yang pertama. Jika tidak, maka kita cetak yang bersangkutan harus menunggu sekian antrian lagi. Terus kita masuk ke else if. Kalau tadi sini udah viral 1, lanjut kedua, maka sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Nah, itu kita ulang-ulang aja sebenarnya. Nanti di sini kita masukkan lagi jika T sama dengan 1, maka antrian kosong seperti yang tadi. Kalau kita masukkan dia lebih, maksudnya yang paling kecil kan tadi indeks ke 0. Kalau kita masukkan yang di bawah lagi, maksudnya tidak ada isinya, maka antrian kosong. Selanjutnya kita masukkan jika tidak, maka kita masuk ke perulangannya. Ini sama dengan head. Ini lebih kecil sama dengan tail. I plus plus. Nah, kita berulang-ulang di sini sampai dia antrian keberapa. Nanti di sini fungsinya itu kita mengulang indeksnya. Ini antrian kesekian. Data antrian kesekian. Maka kita masukkan dari indeks ke 0 sampai indeks ke 9. Maka dia akan mencetak antrian ke 1, ke 2, 3, 4, 5, 6 sampai antrian ke 10. Jika tidak, maka yang dicetak tidak ada. Else if pilihan keempat itu kita cetak Anda telah selesai menggunakan program Q-Circular. Nah, ini kan sampai 4. Nah, itu maksudnya kita mencetak untuk yang keempat ini. Maka untuk pil-pil ini dia menjelaskan setiap program yang ada di sini. Kalau di sini tadi mencet ini dia program untuk insert, di sini program untuk delete, di sini cetak, dan di sini quit. Nah, kalau misalnya dia yang kita masukkan di output nanti lebih dari 4, maka dia tidak ada. Oke, kita coba run. Nah, sini kita masukkan pilihan pertama ya. Masukkan nilai-nilai, kita masukkan dari antrian pertama, berarti indeks ke 0 antrian pertama. Nomor urut ke 1, maka dia akan menjadi nomor urut ke 1. Kita akan membuat antriannya sampai indeks ke 9. Jadi kita masukkan lagi untuk insert, yaitu pilihan 1 dengan nilai 2, maka akan menjadi nomor urut kedua. Kita masukkan 1 dengan nilai 3 akan menjadi nomor urut ketiga. Selanjutnya kita masukkan lagi insertnya dengan nomor urut 4. Masukkan lagi insertnya angka 1 dengan nomor urut 5. Kita masukkan lagi pilihan 1 dengan nomor urut 6. Kita masukkan lagi pilihan 1 dengan nomor urut 7. Kita masukkan pilihan 1 dengan nomor urut 8.
masukkan 1 lagi nomor urut 9, masukkan 1 lagi nomor urut 10. Nah kalau kita masuk 11 nanti dia akan keluar itu nanti antrian penuh. Nah nanti kita buktikan, kita coba untuk ini. Nah kita cetak antriannya untuk menentukan dia antriannya sampai ke berapa, kita masukkan pilihan ketiga. Nah ini ada antrian 1 sampai ke 10 dengan indeks sampai 9. Kemudian kita akan melayani antrian pertama, yaitu dengan memasukkan pilihan kedua. Nah, data dengan nilai ke-1 sudah dilayani. Data dengan 1 masuk antrian 1, yang bersangkutan harus menunggu 9 antrian lagi. Nah, kita coba untuk cetak antrian berikutnya. Karena 1 telah dilayani, maka antrian pertama menjadi angka 2. Nah, kita layani lagi untuk antrian kedua yang tadi, karena telah menjadi antrian pertama, kita delete D-nya. Maka data dengan nilai 2 sudah dilayani. Selanjutnya kita coba lagi untuk mencetak antrian baru. Kita cetak antrian. Antrian ketiga telah menjadi antrian pertama, maka kita layani lagi dia dengan milih kedua. Maka data dengan nilai 3 sudah dilayani. Nah, selanjutnya kita buat antrian dengan data 4 menjadi cetak antrian ke-1. Kita masukkan pilihannya cetak antrian. Nah, dia telah menjadi antrian ke-1, maka selanjutnya kita masukkan delete, itu angka 2, maka dia telah dilayani. Nah, seperti itu. Nah, jika kita telah selesai, maka jika antriannya telah sampai data ke-10, berarti sudah selesai. Nah, kita coba dulu aja sampai antriannya selesai. Kita masukkan 3, kita antrian 2, masukkan pilihan 3, 2, masukkan lagi 3, 2, kita lagi. Nah, satu lagi ya. Nah, maka semuanya telah dilayani. Nah, jika sudah dilayani, maka kita telah selesai. Jadi kita pilih 4. Oke, nah Anda telah selesai menggunakan program SQL. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan untuk antrian penuh dan antrian kosong. Kita run ulang. Oke. Kita akan masukkan pilihan 1. Masukkan nilai 0. Oke. Cetak antrian. Sebentar. Kita coba untuk yang ini, masukkan pilihan cetak antrian karena kita nggak ada. Nah, antrian kosong. Nah, kita keluar, terus sudah selesai. Ini kita coba run untuk melihat antriannya penuh atau tidak. Masukkan pilihan 1 dengan nilai 1. Kita coba masukkan sampai antrian ke-11. Sudah 10, kita masukkan pilihan 1 dengan antrian ke-11. Nah, tidak valid karena dia antrian telah penuh.
Kita pilih 4, maka dia telah selesai. Begitu. Nah, jadi begitulah cara program ini bekerja. Maka berakhir biasa di sini. Nah, sekian video yang bisa saya sampaikan dan saya terangkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye.